lebih dekat denganmu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu dan memuji Engkau Tuhan. We just want to worship you Lord. We want to get closer to you tonight Jesus. We thank you so much. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan.
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari sama-sama lebih lagi kita sembah Dia, katakan Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia, angkat puji-pujian. Hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban kami, Tuhan. Kami rindu untuk lebih dekat lagi dengan-Mu, Tuhan. Biarlah telinga kami bisa lebih lagi mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Mata kami bisa lebih lagi terhadap kepadamu, Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyapa-Mu. Sekali lagi jemaat saja katakan, seperti rusa
Jiwa kami bersyukur kepadamu, Tuhan dan Allah kami, Tuhan penolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini boleh menyembah Tuhan kembali, boleh menghadap Engkau, mau syukur kami. Terima kasih Bapa, sangat baik, selalu baik, dan teramat baik. Kami berdoa di tempat ini, biar Roh Kudus bekerja, memenuhi setiap kami. Bahkan memenuhi tempat ini dengan kuasa yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus. Percaya boleh sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang mungkin bisa membuat kita juga takut dan gentar. Tapi siapa Tuhan yang berjalan, yang selalu memberi kekuatan. Bahkan Dia janji Dia menuntun setiap kehidupan kita. Yesus yang sangat baik. Yesus yang sangat luar biasa. Yesus yang kita selalu tahu bahwa kita panggil Dia Bapa, kita panggil Dia Tuhan. Dan Dia janji Dia dikatakan bahwa yang berjalan di depan kita, yang meratakan setiap gunung-gunung, yang menghalau setiap apapun itu yang ada di depan. Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saya ingin share firman Tuhan tentang when God is with you, ketika Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Tuhan bersama dengan kita, artinya kita tidak sendiri. Setuju boleh katakan amin. Ketika Tuhan turun hadir di tengah kehidupan kita, keluarga kita. Saudara, saya percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita sendiri mungkin kita selalu ada rasa takut dan tidak berani. Tapi Tuhan selalu ingin, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa biarkan Dia turun dan melangkah dalam setiap kehidupan kita. Biarkan Dia terlibat dalam seluruh area kehidupan kita. Mungkin hal yang kecil, hal yang besar, bahkan hal yang tidak mampu kita hadapi, biarkan Tuhan terlibat. Setuju boleh katakan amin. Biarkan Dia bekerja, biarkan Dia take over, biarkan Dia take control, biarkan Dia pegang kendali. Bahkan semua yang kita tidak bisa handle, tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, biarkan Tuhan yang ambil alih semuanya. Firman Allah berkata dalam Yesaya 64 ayat yang pertama. Ini ayat yang selalu menjadi kekuatan ketika saya pertama ikut Yesus. Saudara, ayat ini selalu saya ingat terus bahwa ketika Tuhan melangkah hadir, ketika Tuhan yang pencipta alam semesta kemudian turun dan melangkahkan hidupnya, kuasanya, seluruh kealahannya dalam hidup kita. Berarti kita tidak sendiri. Berarti ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Yesaya 64 ayatnya yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ada satu terjemahan yang bilang bahwa ketika langit itu dirobek. Dikatakan bahwa kalau langit itu dirobek, terbuka, dan kemudian Tuhan itu turun melangkah dari surga, saudara, ke bumi. Bahkan Dia katakan seluruh gunung-gunung semua gemetar di hadapan hadiratnya. Saudara, gunung-gunung persoalan, semua hal yang di depan kita. Saudara, ketika Tuhan melangkah hadir, kuasanya yang luar biasa masih bekerja dan tidak pernah ada batasnya. Yang sepakat boleh dengar tepuk tangan yang dahsyat dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan, Tuhan selalu ingatkan bahwa libatkan Dia dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Sekecil apapun keputusan, sekecil apapun yang kita lakukan di depan, sekecil apapun yang kita sedang gumuli, libatkan Dia turun dan bekerja
dalam setiap kehidupan kita. Orang yang melibatkan Tuhan, Yeremia berkata, Yeremia 17 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia katakan bahwa sekalipun di musim yang kering, sekalipun di musim-musim yang tidak mudah, orang yang mengandalkan Tuhan, dia katakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, Anda akan tetap ada airnya, Anda akan tetap berbuah, Anda akan tetap grow dan bertumbuh. Sekalipun musim kemarau, sekalipun musim sulit ada, janji firman Tuhan, jika Anda dan saya mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, jika Anda dan saya melibatkan Dia, bahkan mengharapkan Dia melangkah hadir di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah apapun yang kita sedang hadapi, engkau akan lihat jika Tuhan hadir, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Dia berkuasa. Sepakat katakan amin. Our God still working. Tuhan yang kita sembah masih bekerja. Minggu yang lalu ada seorang ibu yang hadir di malam mujizat, dan kemudian begitu pulang di depan kita salaman, dan ibu ini bilang, Pastor boleh doakan, saya sudah lemes dan karena dia berbulan-bulan pendarahan. Dan dia, saya pegang tangannya juga dingin, saudara, nyender di dinding. Dia mau pulang cepat. Saya bilang, berdoa ya Bu ya. Saya percaya Tuhan akan tolong. Kita tidak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan masih bekerja. Kita berdoa sederhana pada saat itu bareng-bareng. Dan ibu ini pulang, besoknya saya terima DM. Karena saya baru pertama kali ketemu ya, jadi belum tahu. Dan kemudian beliau DM, dia bilang, Pastor, pendarahannya yang berbulan-bulan, dia bilang sudah berangsur sedikit, tinggal sedikit, saudara. Aduh, saya kaget, saudara. Buat saya, benar-benar Tuhan itu memang ada. Setuju, boleh katakan amin. Dan besoknya saya dapat kabar dari Pak Gredi, dikatakan di WhatsApp, dikasih tahu pendarahannya total berhenti. Yesus dahsyat. Anda lihat Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Bahwa kalau kita berseru, kalau kita andalkan Dia, kalau kita datang kepada Dia. Saya masih ingat minggu lalu, semua orang yang membutuhkan Tuhan maju ke depan. Bahkan kita yang sung-sung mengandalkan Tuhan datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan firman Allah berkata, ketika Dia melangkah hadir, hadirat kuasa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Saudaraku, Alkitab mencatat suatu waktu ada seorang nabi yang luar biasa, yang kemudian dia pada zaman itu belum pernah terjadi hujan turun selama 3,5 tahun. Tapi nabi ini begitu berani, dia menyampaikan sesuatu yang belum terjadi dan 3,5 tahun tidak ada hujan. Bapak Ibu, dalam firman Allah berkata dalam 1 Raja-Raja 18, di situ dicatat ayat 41. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, dia bilang, kamu makan dan minum. Saya bacakan, saudara. Setelah itu berkatalah Elia kepada Raja Ahab, sekarang baiklah baginda pergi makan. Tuanku makan karena sebentar lagi akan datang hujan, sebab derunya sudah terdengar. Bapak Ibu, belum pernah hujan 3,5 tahun. Tapi Elia, dia sudah bisa dengar bahwa akan turun hujan. Saudara, padahal belum ada tanda-tanda yang lain. Dia hanya mendengar. Berapa di antara kita, saudara, kadang yang kita lihat masalah, yang kita lihat jalan tertutup, yang kita lihat gunung-gunung persoalan. Tapi Tuhan ajar kita, belajar kita mendengar sesuatu yang belum mungkin kelihatan hari ini. Dokter boleh berkata lain, tapi Tuhan sudah memberikan kita bisa mendengar ada suara kesembuhan, ada suara pemulihan, ada suara jalan-jalan yang terbuka, ada suara tentara-tentara yang dengan gagah perkasa sedang berperang ganti kita. Baru mendengar suara, belum terjadi, tapi Tuhan mengajar kita untuk mempercayai bahwa Dia bekerja bahkan ketika kita tidak melihat satupun bukti
hari ini. Karena firman itu artinya apa Bapak Ibu? Iman itu artinya apa? Iman itu adalah sesuatu yang kita percayai tetapi kita belum melihat. Dalam Roma, saya rindu kita baca, saudara. Firman Allah berkata, Roma 10 ayat 17. Faith not only comes from, tidak dari huruf biasa atau logos. But faith comes by hearing. Rema. Rema dari Tuhan. Saudara. Jadi iman itu bukan hanya kita baca firman, kan kita selalu baca, oh jangan takut, oh ya jangan takut, dari dulu juga jangan takut. Tapi rema itu gimana Bapak Ibu? Rema itu ketika Anda menghadapi sesuatu dan kemudian firman yang kita dengar kemarin mungkin, minggu lalu mungkin, kemudian itu tiba-tiba timbul gitu, tiba-tiba teringat, tiba-tiba menjadi hidup saudara. Itu artinya rema. Firman yang biasa tapi kemudian menjadi hidup saudara. Karena kalau kata-kata saja semua orang juga bisa percaya. Benar gak Bapak Ibu? Saya ketemu dengan orang gila di Jakarta Selatan. Dan ketika saya ketemu saya aja ngobrol. Saudara, dia tawarin saya sapu lidi. Oh iya, karena saya mungkin dulu sempat depresi dulu ya. Jadi kalau ketemu kadang-kadang ada orang-orang di pinggir jalan seperti itu, ya asal tidak pakai benda tajam ya. Jadi saya suka ngejak ngobrol kadang ya, tanya-tanya. Dan dia normal kok saudara. Karena dia tahu kalau ada mobil mau lewat, dia mundur. Kan kalau gila gak gitu. Benar gak Bapak Ibu? Saya ajak ngobrol dia jawab. Saya ajak ngobrol dia jawab. Jadi bukan yang orang gila beneran sebenarnya, tapi sudah kayak tinggal maaf pakaian yang gak lengkap ya laki-laki, tapi ya masih sopan, tapi maksudnya ya gak pakai atasan tapi di jalan. Jadi saya dengan beberapa teman ngobrol, saya bilang, Pak doa, mau gak doa? Mau. Orang gila mau berdoa loh saudara, kita yang sehat. Waduh, Yesus, saya bilang Yesus. Oh yang jadi manusia ya? Oh dia tahu loh saudara. Duh, ini kalah jangan-jangan sekolah Alkitab saudara. Dia tahu firman. Dan dia mulai ucapkan firman-firman Tuhan. Kayaknya ini Kristen. Tapi saya tanya yang lain juga dia tahu. Jadi dia berbagai agama mungkin ya saudara ya. Tapi saya mau gak doa sama Tuhan Yesus? Mau. Percaya gak? Dia bilang dia percaya. Padahal dia belum tentu kalau dia percaya. Dia asal ngomong saja. Saudara, Tuhan ingatkan dalam hidup hati saya. Kalau saya atau kita hanya percaya saja. Tapi tidak menghidupi, tidak jauh berbeda dengan orang yang seperti ini. Tapi yang Tuhan mau, iman itu, yaitu kita maju. Kita percayai setiap janji firman Tuhan. Dan kita hidupi setiap hari. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang berkata kepada saya dihianati, saya dilukai berkali-kali. Seorang ibu saudara, saya bilang Bu memang ya dalam hidup kita gak pernah tahu jalan hidup manusia itu seperti apa. Tapi yang satu yang saya belajar Bu, bahwa kita tidak akan pernah belajar mengampuni kalau kita tidak pernah terluka. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak pernah akan tahu bagaimana caranya bangkit kalau kita tidak pernah ada di posisi yang bawah. Kita tidak pernah tahu bagaimana rasa sendiri kalau Anda dan saya tidak pernah ditinggal. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak pernah rasanya khawatir seperti apa untuk saya mempercayai bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita tidak pernah merasa jalan semua tertutup, semua mustahil, Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu untuk kita praktek iman, untuk kita menyatakan kuasanya, dan untuk kita melihat kuasa Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bekerja. Yang sepakat boleh katakan amin. Sebab itu jangan pernah takut ketika hadapi segala sesuatu saudara. Kadang kita bisa lemah ya, bisa saudara. Kemudian Elia ini dia bilang kepada Ahab, kamu pergi makan minum. Karena derau hujan sudah dekat. Mendengarkan suara Tuhan tidak sehari dua hari. Setuju boleh katakan amin.
Itu perlu perjalanan. Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita jalan setiap hari dengan Tuhan. Engkau akan mendengarkan apa yang Dia nyatakan di tahun-tahun ke depan. Di bulan-bulan ke depan. Di hari-hari ke depan. Engkau akan dengar Tuhan taruhkan dalam hati. Tuhan bisa berbicara dengan segala cara. Lewat mimpi. Sudah dalam Ayub 33. Tuhan bicara lewat mimpi. Ada orang yang sakit di tempat tidur, Tuhan bicara lewat itu. Saudara, ketika dalam keadaan yang sulit, Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja. Setuju boleh katakan amin. Dan yang pasti Dia berbicara lewat firman Tuhan. Tapi Elia bisa mendengar suara yang kecil. Saudara, saya percaya di tempat ini Anda dan saya akan terus belajar mendengarkan yang kecil ini. Kalau yang di depan kan jalan tertutup. Sedangkan suara yang kecil di sini yang bilang maju. Jangan takut, aku beserta engkau. Itu suara yang kecil. Setuju boleh katakan amin. Semua kemustahilan itu suara yang besar. Tapi suara yang kecil itu, jangan takut, aku pegang tanganmu. Jangan takut, di depan sana aku akan tolong buat mujizat. Jangan takut, jalan terus, jalan terus. Setuju boleh katakan amin. Ada satu lagu yang bilang, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi Tuhan ku tahu semua Tuhan yang pegang. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha. Dia bilang seperti ini bahwa ada banyak kali dia keluar dari rumah, Bapak Ibu. Di halaman luar, dia keluar, apa yang dilakukan? Dia panggil nama Yesus. Dia teriak, semua jalan tertutup. Semua hal-hal yang tidak mudah di depan. Dia teriak sekencang-kencangnya sampai dikira mungkin orang gila, saudara. Di mobil dia jalan dan dia ngerasa ada di paling rendah, di paling bawah. Dikatakan di dalam mobil dia panggil, Yesus tolong, Tuhan tolong. Setiap hari dalam keadaan apapun dia panggil Yesus. Sehingga orang-orang berpikir mungkin ini agak sedikit rada-rada. Saudara tahu, semua jalan tertutup, dia bilang tidak ada satupun jalan. Tapi dia bilang kemudian di waktu-waktu ke depan Tuhan buka pintu demi pintu, demi pintu, bahkan pintu-pintu yang sangat dia tidak pernah pikirkan. Hari ini dia menjadi orang yang sangat diberkati, dipercayakan dengan banyak hal. Dia bilang cuma Yesus yang buka jalan, cuma Yesus yang campur tangan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika yang Anda dan saya dengar hanya suara yang kecil saja, tapi suara kecil itu yang bilang maju, jangan takut, aku perang ganti kau, aku berjalan di depanmu. Saudara, engkau akan harus mendengar itu dan jalan terus. Artinya bahwa sesuatu yang dahsyat sedang dalam perjalanan. Yang setuju boleh katakan amin. Katakan aku percaya, boleh katakan kiri kanan. Tuhan masih bekerja. Katakan Yesusku dahsyat. Amin Bapak Ibu.
Saudara, saya dengar kabar banyak sekali ya. Teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang sedang ngalamin. Saudara, kadang kalau dengar begitu ya sedih. Tapi kita selalu doa. Karena tidak mudah dalam keadaan yang sulit untuk kita memiliki iman dan mempercayai, sedangkan buka tutup mata tetap dengan kondisi yang sama. Tapi siapa Tuhan yang pegang hidup kita? Saudara, setuju boleh katakan amin. Dengar suara yang kecil itu. Karena itu akan membawa engkau kepada perkara-perkara yang luar biasa. Ayat 43, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 berkata seperti ini. Kemudian Elia, dia menyuruh bujangnya untuk, mereka lagi makan minum. Tapi apa yang dilakukan Elia? Justru dia menyembah Tuhan. Dia berdoa. Alkitab mencatat di situ. Dia membungkuk, kepalanya itu ada di antara kedua lututnya, kakinya. Saudara, doa itu hal yang sangat sederhana. Setuju? Doa itu kelihatannya biasa sekali, tapi itu mengerjakan hal-hal yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Doa itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan karena di belakang layar. Tetapi itu sedang mengerjakan sesuatu yang engkau tidak pernah lihat sebelumnya. Saudara, semua kegerakan rohani pada zaman dulu hanya dimulai dengan 1-2 orang yang berdoa. Ada satu waktu di satu gereja yang besar, ada oma-oma nih saudara, 2 orang oma-oma yang kemudian berdoa terus. Doa hanya 2 orang saudara. Mereka puasa doa terus. Supaya Tuhan adakan revival. Supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Nah saudara, kemudian beberapa waktu terjadi lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Hanya dari doa-doa yang sederhana. Berapa di antara kita yang kadang kita pikir doa itu hanya sebuah list yang setiap pagi. Yang kita bisa ngomong, Tuhan saya perlu ini, terima kasih hari ini. Terima kasih untuk berkat. Tuhan malam ini saya mau tidur, mungkin sejauh itu. Padahal Tuhan itu pribadi. Setuju boleh katakan amin. Tuhan itu pribadi. Artinya dia bukan benda mati Bapak Ibu. Tapi dia itu hidup. Dan kalau dia hidup, bisa diajak ngomong Bapak Ibu. Bukan seperti patung, manekin. Dia hidup. Biasanya doa itu yang orang seneng itu pasti, dan orang pikir doa itu akan menjadi bagian oma-oma. Udah enggak Bapak Ibu? Satu waktu saya datang di satu gereja yang cukup besar. Ibadah doa malam yang hadir. Mohon maaf saudara. Yang hadir oma-oma yang sudah lanjut usia. Yang dipegang papa saudara. Sementara sangat megah tempatnya. Karena dalam pemikiran orang bahwa doa itu ya udah kita kayak ngomong begitu aja, doa. Capek, terdoa capek. No, doa itu relationship. Doa itu hubungan. Tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Suci boleh katakan amin. Tidak pernah ngomong bagaimana kita bisa dengar suaranya. Suci boleh katakan amin. Nggak pernah bicara apa-apa. Saudara, hanya kita doa makan, doa tidur, doa pagi, doa malam, doa mau kerja, doa mau jalan-jalan, atau doa di pesawat. Yang paling banyak doa kalau di pesawat ya, karena takut jatuh. Mungkin hanya sebatas itu. Atau kalau kita perlu doa. Padahal doa bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Satu doa yang sangat sederhana, surga dengan cara yang luar biasa akan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Suci boleh katakan amin. Ketika Anda doakan salah satu anakmu saudara, berlutut di kaki Tuhan saudara, engkau akan melihat di surga dicatat semuanya. Ada doa yang naik buat seorang anak. Dan dia tahu kapan akan menggenapi saudara.
Sebab itu doa bukan hanya milik orang tua, orang lanjut usia, oma-oma, opa-opa. Doa itu setiap orang. Setuju boleh katakan amin. Karena itu nafas kehidupan kita. Itu adalah kehidupan lifestyle, saudara. Kekristenan sesungguhnya adalah kekristenan orang yang tahu siapa bapaknya dan bapak tahu siapa anaknya. Setuju boleh katakan amin. Anda tahu presiden, belum tentu presiden tahu Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Saya dan saudara tahu presiden kalau kita pernah ketemu, kita ngobrol, kita jalan bareng, baru dia bisa tahu sedikit demi sedikit, baru kita bisa tahu sedikit demi sedikit tentang dia. Berapa di antara kita kadang sudah cukup puas dengan aku tahu Yesus. Oh dulu aku tuh on fire, doa nggak berhenti, pelayanan nggak berhenti, cinta Tuhan nggak berhenti, mungkin memuji menyembah Tuhan nggak berhenti. Saya mungkin kan melayani cukup lama ya, tapi itu tidak berarti menggantikan waktu-waktu pribadi. Suci boleh katakan amin. Ada perbedaan antara kegiatan dan hubungan. Amin. Bahkan berapa waktu saya cukup mengambil untuk WhatsApp, untuk yang penting saja. Saya ambil sabbatical untuk media sosial yang penting-penting saja. Saya ngambil waktu, saudara, karena saya tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lain, saudara. Karena dia ingin bicara, saudara. Dia ingin bicara. Tapi kita tidak punya waktu. Bagaimana dia mau bilang, sebentar lagi ada pertolongan, ada mujizat, masih banyak hal yang lain. Saya selalu doa, Tuhan bicara supaya saya bisa dengar. Dan dia akan kasih tahu. Kita akan koreksi. Dan setiap hari, Tuhan saya kurang di sini. Tuhan maaf saya masih kurang di sini. Tuhan aduh saya pengen lagi Tuhan. Lebih lagi. Saya pengen lebih lagi. Saudara, dan puji Tuhan. Saudara, itu yang menjadi dasar. Saudara, sekalipun ada kegiatan, ada pelayanan, ada banyak sekali kita banyak urusan, pasti ya Bapak Ibu terima kasih. Sudah kasih waktu di sela-sela kesibukan. Itu satu kehormatan. Saudara boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara, jangan lupa doa. Bukan hanya sekedar kita minta, tapi sembah dia, tinggikan dia. Apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat, saudara, di dalam ayat 43. Ayat 42, lalu Ahab pergi makan dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Di sana ia sujud dengan mukanya ke tanah, saudara, di antara kedua lututnya. Saudara, itu yang akan membawa kita sampai melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita mencatat kemudian apa yang terjadi ketika umatnya berdoa. Kita mencatat ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa. Tapi kemudian kata Elia, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dia katakan setelah itu, dalam sekejap, ayat selanjutnya, dalam sekejap langit menjadi mendung, angin kencang bertiup, serta hujan lebat mulai turun. Ahab naik ke keretanya lalu pulang ke Israel. Saat itu Elia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ia melipat jubahnya ke atas dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu berlari mendahului Ahab sepanjang jalan ke pintu gerbang kota Israel. Anda lihat, ketika dia berlutut, ketika dia menyembah Tuhan, ketika Anda berserah kepada Tuhan, ketika Anda tahu di depan ada yang kita takuti, Bapak Ibu jujur ya, tapi kita tahu bahwa ada tempat di mana kita bisa berseru memanggil dia Bapa, datang berdoa. Kita mencatat tadinya cuma derau hujan, kemudian ada awan kecil pada kali ke-7. Kali ke-7 itu artinya angka sempurna. Jadi kalau Tuhan belum jawab, tunggu waktu Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat colek kiri kanan bilang tunggu waktu Tuhan.
Karena waktu dia itu sempurna. Dia tidak selalu jawab doa kita, tapi dia selalu menjawab dengan yang terbaik. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kita minta A, dia kasih B. Kita minta B, dia kasih D. Yang pasti beda tapi terbaik. Itu Tuhan yang kita sembah. Itu Yesus yang kita layani. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada doa yang Anda tidak sempat ucapkan. Dia tahu, bahkan firman Allah berkata dia bisa membaca hati kita. The secret of our heart. Ayat selanjutnya bilang apa? Kemudian derau hujan itu turun dengan cara yang luar biasa. Mujizat kadang tidak selalu langsung terjadi. Kemarin kami ada melayani satu bapak, dia stroke saudara. Dan kemudian dia kan gak bisa jalan ya, pasti tangan sebelah ini semua miring saudara ya. Jadi cuma tidak bisa berdiri juga. Setelah semua berdoa menyembah Tuhan, Pak mau jalan gak? Oh dia cuma nangis aja, enggak, karena memang enggak jalan ya saudara. Karena memang kakinya memang geliuk begini, tangan semua. Saudara semua nyembah doa. Saudara bayangkan jadi bapaknya di bawah. Dan kemudian begitu Pak berdiri Pak. Gitu dia takut karena pasti begini, dia takut. Tiba-tiba loh kan ada panggung tinggi. Ya kurang lebih turun sedikit dari ini. Tapi lumayan tinggi. Bapaknya kan harusnya kan dia menapak di kaki yang masih kuat. Tapi yang luar biasanya justru kaki yang gak bisa ini yang menapak. Terus kaki yang kiri ini yang kanan ini yang kuat justru diangkat ke atas. Padahal dia gak bisa begini kan saudara. Tiba-tiba dia bisa angkat kakinya sendiri. Dan kemudian dia naik ke atas, baru kita orang di bawah dorong. Sampai semua kaget saudara. Yesus kita masih bekerja. Suci boleh katakan amin. Saudara, ada orang yang langsung sembuh. Tapi ada orang yang perlu waktu. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang gak sembuh. Kita tidak pernah tahu. Saudara, rahasia Tuhan. Kadang kita tidak perlu tanya. Bagian kita punya iman. Bagian kita berdoa. Bagian kita ucapkan perkataan iman. Bagian kita taruh pengharapan kita. Setuju boleh katakan amin. Bahkan saya share beberapa waktu kepada beberapa orang. Saya bilang yang di depan banyak sulit. Betul, yang di depan ada banyak hal yang tidak mudah. Ucapkan, karena iman bahkan doa kita ini bisa memindahkan gunung. Suci boleh katakan amin. Doa kita bisa memindahkan gunung dari sini pindah ke situ. Doa yang disertai dengan kepercayaan penuh. Doa yang disertai dengan pengharapan penuh. Doa yang disertai dengan penyerahan. Berlutut di kaki Tuhan. Berapa di antara saudara? Mungkin kadang-kadang kita sudah lama gak pernah berdoa. Ataupun berdoanya sambil lewat. Saudara, poin dari khotbah pada saat ini. Very simple. When you pray. Ketika engkau berdoa, engkau menggerakkan tangan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau berdoa, itu yang menarik Yesus. Kemudian menyatakan kuasanya yang luar biasa. Sepakat boleh katakan amin. Kemarin saya terima kabar satu anak muda, dia ngalamin tekanan yang sangat luar biasa. Dan kemudian Tuhan tolong dia. Saya selalu bilang, semua kita berjuang sampai hari ini kok. Setuju boleh katakan amin. Saya kebetulan aja dapat kesempatan di depan Bapak Ibu untuk share firman Tuhan. Tapi kalau mau jujur, semua kita juga fight every day. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada modal yang lain. Banyak suka tanya kepada saya, bagaimana untuk kuat, bagaimana untuk tetap mencintai Tuhan, bagaimana tetap on fire melayani Tuhan, bagaimana tetap menyembah Tuhan dan memang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita bilang Tuhan baik tapi hati kita, pikiran kita kayaknya Tuhan gak baik, kan itu gak bisa sinkron ya. Dan itu kadang-kadang kita alami. Ketika kita mau bilang Tuhan baik, keadaan di depan tidak baik. Betul saudara? Ya kita injak tanah ya. Bukan yang kemudian ngambang terus. Saudara ya. Ada seorang datang kepada saya dan dia bilang anaknya meninggal kesetrum. Kenyataannya, injak tanahnya, anaknya udah gak ada. Mamanya cinta Tuhan. Saya mau bilang apa Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu? Tidak ada orang yang tahu.
Sebab itu yang saya selalu tahu, selama masih dikasih kesempatan untuk hidup, hidup itu dihargai. Saya bilang, Bu, Paulus bilang, hidup itu kita berbuah, kita menggenapi. Tapi kalau kita dipanggil di dalam Tuhan, itu keuntungan. Yang kita tidak pernah tahu ya, anak ini sudah melayani Tuhan loh, anak ini. Saudara, anaknya 27 tahun. Lagi syuting. Saudara. Dan kemudian salah colok. Anda lihat. Kita gak pernah tahu. Yang saya pengen selalu share, saudara. Mujizat terjadi. Tetapi ada satu hal juga yang kita harus tahu. Rahasia Tuhan kita tidak pernah tahu. Setuju, boleh katakan amin? Tapi yang pasti rahasianya itu selalu yang terbaik. Percaya, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia tidak pernah merancangkan yang salah dan yang buruk. Saya bilang, Bu, saya tidak ada di tempat ibu. Saya tidak mengalami, mungkin bisa merasakan seperti ibu yang kehilangan. Tapi saya tahu tidak mudah. Saya tidak tiba-tiba bilang, Bu, firman Tuhan berkata, nggak bisa, saudara ya. Kadang ada orang yang lemah, kita tidak boleh langsung katakan, oh harus, bukan gitu. Kita perlu mendengar, kita perlu lihat dari dia menghadapinya seperti apa. Dan kita akan menolong dia, memberi kekuatan, saudara. Dia bilang, saya hilang anak 27 tahun, anak saya cinta Tuhan, anak saya melayani Tuhan. Kesetrum, pulang, saudara. Udah lihat. Tapi sampai hari ini ibu ini tetap mencintai Tuhan. That's the point. Dan saya bilang, Bu, Tuhan tidak pernah berdusta. Anak cucu orang benar disertai Tuhan. Kalaupun anak ibu sudah umurnya sampai di situ, artinya memang dia sudah selesai, Bu. Dia sudah menggenapi semuanya. Dan mamanya mulai bilang, anak saya memang anak yang baik. Dia gak berhenti melayani Tuhan. Wow, dia masih muda, dia laki-laki tapi gak berhenti melayani Tuhan. Setiap datang ibadah dia bantu, apapun dia bantu. Saya bilang, justru itu yang saya ternyata baru dengar dari ibu. Bahwa orang yang melayani Tuhan tidak pernah Tuhan rancangkan yang salah. Sepakat, boleh katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dia rancangkan yang buruk terjadi. Artinya bahwa dia menggenapi hidupnya dengan semua panggilan dan rencana Tuhan. Dan dia bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Ibu yang masih hidup, ceritakan kabar baik. Kuatkan orang-orang yang mengalami kehilangan, yang mengalami badai yang tidak mudah. Dia bilang, iya Bu, sampai hari ini saya tidak berhenti melayani Tuhan. Anda lihat, ada kuasa yang luar biasa di dalam doa dan penyerahan, di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Suci, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, bangkitkan semangat kita, bangkitkan jam-jam doa Anda dan saya. Berbicara lebih banyak kepada Tuhan. Entah Anda dalam gereja, entah Anda lagi di jalan, di mana saja. Anda bisa bayangkan kita ngomong sama orang biasanya jauh lebih banyak. Tapi kadang kita punya waktu sedikit untuk Tuhan, waktu sedikit untuk berdoa, waktu sedikit untuk spend time dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, He is coming soon. Dia datang segera. Anda dengar sekarang deru perang di mana-mana. Saudara, artinya kedatangan Tuhan udah sangat begitu jelas. Bapak Ibu Saudara, terus berdoa. Orang yang berdoa, kita akan menjadi orang yang berjaga-jaga dan tetap waspada. Suci, boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan. Semangat berdoa. Saudara, boleh saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saudara, berapa di antara saudara yang hari ini kita mau komitmen lagi untuk terus membangkitkan kerinduan, semangat untuk berdoa. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, saudara. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Doa itu mengubah secara hidup. Doa itu mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu menyelamatkan orang yang tadinya menuju jurang kebinasaan, di-cancel, diselamatkan, saudara. Suci, boleh katakan amin. Doa itu akan menjawab ada banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan. Suci, boleh katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
bekerja yang mustahil amin. Oleh karena sekali lagi tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan. Yang percaya boleh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dia menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya sama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, Kau menjawab doa kami. Harabaya Shandara Takaya Rabaya Harabaya Shandara Takaya. Amin. Yaralabaya Shandara Takaya Rabaya Korea Rabaya Shandara Takaya Rabaya. Amin. Berapa di antara kita kadang-kadang jujur saudara ya, banyak kali Tuhan bawa kita sesuatu yang tidak mungkin. Tapi hari ini biarkan telinga kita mendengar dari Tuhan. Ada suara pengharapan dari Tuhan. Ada suara kesembuhan yang kita sudah dengar dari jauh. Bahkan ketika dokter bilang tidak mungkin. Amin. Bahkan ada suara pemulihan yang kita sudah bisa dengar sejak sekarang. Sekalipun belum terjadi apa-apa, sedikit pun tidak ada tanda-tanda. Tuhan di surga Dia sudah dengar. Amin. Dia sudah lihat kesembuhan kita. Dia sudah lihat pintu-pintu yang terbuka buat anak-anak kita. Dia sudah lihat
pemulihan yang terjadi untuk orang yang kita kasihi. Dia sudah lihat kesembuhan untuk orang-orang yang kita doakan, yang kita gumuli. Dia sudah lihat pintu yang terbuka. Dia sudah lihat banyak hal dan dia ingin untuk kita lihat Bapak Ibu. Dia ingin membuka telinga kita. Dia ingin kita mendengar suara yang kecil, suara yang sangat sayup-sayup. Dan itu hanya ada ketika engkau bangun setiap hari doa. Bukan hanya list saja, tapi engkau bicara dengan Bapa. Engkau datang di kakinya. Engkau datang dengan kerinduan, dengan rasa haus. Itu yang akan membuat kuasa Tuhan, hujan kuasanya mengalir dengan luar biasa. Mungkin semua orang akan datang kepada Tuhan, tapi berbeda orang yang datang dengan kerinduan. Sudah sangat rindu sekali, sudah kangen sekali. Saudara, berbeda yang oh ya udah aku datang aja. Beda Bapak Ibu. Hari ini saya rindu Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan, minta lapar dan haus, minta kerinduan yang luar biasa. Kalau mungkin dulu Anda semangatnya luar biasa untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, minta itu lagi, lapar dan haus, kerinduan akan Tuhan, melebihi kegiatan yang kita lakukan. Engkau datang di kaki Bapa. Daud bilang, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Bapa. Kau akan mendengar dari surga dan melihat kuasanya yang dahsyat. Berapa di antara saudara yang rindu kita komitmen dimanapun Anda duduk dan berdiri di tempat, boleh kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Shandara takaya ralabaya, shandara takaya ralabaya, shandara takaya. Minta sama Tuhan, rindu kayak dulu, kangen sama Tuhan kayak dulu, kerinduan cinta kita yang pertama. Saudara, minta kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah lihat kita siapa, kita buat salah apa, kita banyak kurang di mana. Dia suka nggak lihat itu karena kita anak Bapak Ibu. Dia selalu bilang, kalau kamu jatuh, aku pegang. Kalau kamu sendiri, aku bareng engkau. Kalau kamu takut, aku kasih keberanian. Anda lihat Bapak kita, Dia rindu kita menjadi pribadi yang Dia mau, menjadi anak yang bisa ngomong sama Bapa. Suji boleh katakan amin. Shandara takaya ralabaya, shandara takaya ralabaya, ya ralabaya, shandara takaya. Mari angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Berdoa Bapak Ibu. Shandara, biar suaramu didengar. Tuhan kangen sekali pengen dengar. Mungkin hari ini gak kelihatan apa-apa, tapi Dia ingin membuka telingamu untuk mendengar suara kesembuhan, suara pemulihan, suara mujizat Tuhan, suara lawatan kuasa Allah. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, just pray, berdoa, nyaringkan suaramu. Kau bebas, Chandara Takaya. Amin. Chandara Takaya Rababaya, Chandara Takaya. Berdoa saudara, sama dia kangen, dia kangen. Shandara takaya ranabaya, shandara takaya rana, shandara takaya ranabaya, ranabaya shekereneka, korea ranabaya, shandara takaya ranabaya, shandara takaya. Amin. Shandara takaya ranabaya, shandara. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Mujizat sedang terjadi. Amin. Biar kuasa-Mu mengalir. Amin. Shandara takaya ranabaya, shandara takaya, shandara takaya. Amin. Berdoa. Shandara takaya ranabaya, shandara. Hamba berdoa bagi yang sedang sakit, yang sedang menghadapi vonis-vonis dokter. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ya ranabaya shekere takaya ranabaya, shandara.
yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa terjadi. Gloria Rabaya Ralabaya Shandara Takaya Ralabaya Shandara Takaya Ralabaya Shandara Takaya. Amin. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Tuhanku masih bekerja. Janji-Mu tak akan biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan pelindung. Yang percaya mujizat pasti terjadi. Ku percaya. Amin. Amin. Ku percaya Tuhanku masih bekerja. Janji-Mu tak akan biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Kami berdoa yang sakit sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kami dengar suara kesembuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Ada Bapak Ibu yang mungkin keluarga kita, teman-teman kita yang sedang sakit, Bapak Ibu tabur dalam doa. Ada di tempat ini, kita akan doakan satu orang kita doain satu orang dimanapun mereka berada. Anda di tempat ini, di tempat duduk sendiri, mari angkat tangan. Engkau teringat seseorang dan kita percaya ada kuasa doa. Dan kita harus ingat hari ini kita pernah doakan itu. Kita percaya Tuhan mendengar doa. Sepakat katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Kami berdoa. Kami berdoa yang sakit, apapun nama penyakitnya, kanker, ginjal, penyakit jantung, penyakit apapun itu. Father, we pray. Kami berdoa sepakat. Firman Tuhan bilang bahwa kami punya Bapa yang baik. Kami boleh minta. Kami anak, kami boleh minta. Dan kesepakatan dengan surga itu yang membuat menarik kuasa Tuhan, menggerakkan tangan Bapa. Mari angkat tangan engkau yang mengingat seseorang yang sakit atau keluarga yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami deklarasikan kesembuhan sedang terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan sedang terjadi. Ya Rabbi ya Shandara Takaya Rabbi ya Shandara Takaya Rabbi ya Shikala Rabbi ya. Saudara, kita rindu sepakat untuk berdoa buat keluarga kita. Kita tahu bahwa kita tidak tahu hari esok, tapi Bapa Dia pegang esok kita. Kami angkat tangan kami, Bapa. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kami, saudara-saudara kami, Bapa. Belas kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis, Bapa, tidak pernah habis. Father, we pray. Kami berdoa ada kasih dan kuasa Tuhan mengalir, berembus dari tempat ini. Kami mendengar suara pemulihan. Kami mendengar suara perlindungan Allah. Kami mendengar suara keselamatan turun. Kami mendengar suara sorak-sorai di kemah keluarga-keluarga. Orang-orang percaya. Kami mendengar suara pintu-pintu yang dibuka. Kami mendengar suara anak-anak kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berjalan bersama dalam Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya, kami
deklarasikan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, berjalan bersama dengan Tuhan. Esok kami dipegang oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kami ucapkan syukur meteraikan firman yang sederhana ini. Mulai hari ini kami akan berdoa. Mulai hari ini kami akan bertindak. Mulai hari ini kami akan spend time. Mulai hari ini kami akan berjalan di dalam kuasa, hujan kuasa Allah. Kami ucapkan syukur menerima kekuatan yang baru. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Kami pulang membawa kekuatan, semangat yang baru. Hadirat Allah, kuasa Allah mengalir tanpa batas. Dari anak kecil, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Perlindungan, penyertaan kuasa Allah turun menyertai kami. Dan kami akan lihat hujan kuasa Allah. Doa yang mengumpahkan, doa yang memindahkan gunung, doa yang menggerakkan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sepakat sama-sama katakan amin. We give the Lord big hand. Yes. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Saya percaya hari ini kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan dan boleh mendapatkan jawaban doa. Karena kita percaya ada kuasa di dalam doa. Amin Bapak Ibu Saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda kasih cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlalu baik. Kita memberikan persembahan dan kita memberikan saudaraku perpuluhan kita sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mentransfer bisa mengirimkan ke rekening gereja yang ada. Juga untuk juga ada barcode, Bapak Ibu Saudaraku juga bisa men-scan dan mengirimkan melalui rekening gereja. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pembangunan gereja di lantai 36, saya percaya bahwa tempat itu akan selesai, saudaraku, tidak akan lama lagi. Amin. Kita percaya, kita dukung dalam doa. Dan ada banyak juga kebutuhan juga saudaraku untuk kursi-kursi yang masih dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, ya. Juga karpet masih belum ada karpet, ya. Masih lantai masih semen, tapi kita percaya, kita sepakat, kita berdoa, saya percaya Tuhan juga akan menyediakan karpet yang terbaik. Dan puji Tuhan, saya katakan minggu lalu, puji Tuhan mixer sudah boleh didapatkan, ya. Juga saudaraku sound system sudah, dan lighting juga, dan nanti dalam waktu tidak lama lagi akan bisa masuk karena tunggulah pintu kacanya dipasang, dan kita akan bisa melihat nantinya bahwa plafon juga sudah boleh dipasang dan kita bisa memulai ibadah kira-kira bisa pertengahan November saudaraku, karena masih ada persiapan hal-hal lain masih perlu saudaraku diperbaiki. Tapi saya percaya kita berdoa terus supaya semua yang dibutuhkan itu boleh tersedia dan semuanya kita boleh beribadah dengan luar biasa di hari Minggu. Saudara yang rindu untuk tidak lama lagi kita bisa ibadah hari Minggu, bisa angkat tangan, puji Tuhan. Kita bisa nyembah Tuhan. Saudaraku infokan ke teman-teman yang lain bahwa lantai 36 ibadah reward saudaraku akan dimulai nanti pertengahan November. Saudara terus dukung dalam doa dan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberkati, sudah menabur buat pekerjaan Tuhan di Reward. Terima kasih yang sudah memberikan alat musik drum, juga keyboard dan juga sound systems, mixer dan banyak hal. Dan saya percaya bahwa gereja ini Saudaraku akan dimulai dengan semuanya sudah tersedia lengkap. Amin. Mari kita akan berdoa. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu dan kebaikanmu sampai hari ini. Kami percaya lewat apa yang kau katakan lewat firman-Mu. Ada kuasa di dalam doa. Kami percaya terjadi saat ini atas kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami terima pemulihan dalam rumah tangga kami, dalam bisnis pekerjaan kami. Kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang mengalami mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Saat ini jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, menyertai daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai